Ayo. Oke. Ya, hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Silakan dibuka kitabnya. Adab berbakti kepada orang tua yang pertama. Adab berbakti kepada orang tua dan guru. Makna berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah suatu sikap yang mencerminkan penghargaan, rasa hormat, sopan santun kepada orang tua. Jadi setiap anak harus memiliki adab sopan santun dalam berperilaku, dalam berbakti kepada orang tua. Zaman berbina nih di orang tua, zaman wis ngelakoni atau sudah menerapkan contoh tata krama kepada orang tua apa belum? Insya Allah sudah. Jadi kepada orang tua, seorang anak harus berperilaku yang baik, karena anak juga harus bisa membahagiakan, juga mengabdi kepada orang tua, jangan sampai mengecewakan hatinya orang tua juga guru. Dalil ada berbakti kepada orang tua yaitu surat Al-Isra ayat 23. Yuk, salah satu anak membaca surat. Mas. Oke. Saya baca ayatnya sama dengan artinya. Sudah sih. Surat Al-Isra ayat 23. Ini makna yang terpenting sampai lihat. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A atau keduanya C. Sama duduri sama dikotori. Duk, saya mau bapak ini benar mampu. Mau siapa? Aku cek mager pak, cek seperti apa ini loh. Enak, udah cek api-api. Enak, cok. Duk, saya tuh orang tua itu. Ibu gak kuat tuh, bapak gak kuat. Oh, lakun.
umpama sampai ada kepentingan yang mendadak gak bisa ditinggal, sama boleh membantah, cuman dengan cara yang ini sih nanti kalau kasih ini tapi dengan perkataannya ojo sapu sih harus yo beda ibarat tulisannya. Terus dan janganlah engkau membentangkan buahnya. Nah ini biasanya kita sama dituturi oleh orang tua pean juga ada berbeda pendapat atau berbeda pikiran dengan orang tua pean. Jangan langsung koyok kuliah lihat bahwa kuliah gini susah coba. Kenapa sih? Bapak pun gak apa-apa ini kok oleh semua ya. Pokoknya menawi ya, menawi orang tuanya pean ingin memberikan jalan yang terbaik bagi pean. Bisa jadi. Jadi sama tidak boleh membentak, tidak boleh berkata A, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Untuk sampai orang tuanya pean itu ngomong hebat, sampai orang tuanya pean ngomong koyo kanca dhewe. Pak rokok apa? Itu Pak rokok. Coba. Ngawur ya. Iku tuane pean ndak kanca pean. Ya, terus bentuk menghormati orang tua. Ini bentuk dan juga adab itu ada perbedaan. Ya, yang pertama dulu bentuk menghormati orang tua. Pertama, menunjukkan rasa hormat. Sama dengan di kayak, oh ya, ini saya tanya, sama lah kayak ibu aja. Terus ibu sekolah balasnya kan di rumah. Kadang sama sarapan bareng nggak sampai ibu bapak? Iya. Nah, pas sama mau makan itu atau ngambil lauk itu sama ngenteni apa sih? Nungguin orang tuanya pengen ngambil duluan atau sama langsung duduk di sini? Ngambil duluan. Ngambil duluan. Yang ini Pak, kalau sini Pak. Ada bentuk tak iso ya. Tak iso. Kalau kita masuk ayo, mari. Ayo makan. Makan keluarga guys. Bapak, ibu, pean, pakai pean, disukai dengan air. Terus, ayo nanti makan ayo. Duduk, ayo makan. Sama ini langsung, sek. Apa katanya? Monggo Bu, jenengan ini, monggo Pak, jenengan ini. Menurut tak? Boleh. Yo lah iso, kalau bisa mulai nanti atau pokoknya secara gini. Lah iso, kalau bisa orang tuanya kayak dulu yang ambil duluan. Oh, so orang kayak si masyarakat kayak si dulu di sini. Betul. Jangan ya. Dua, membantu meringankan bebannya. Nah, duduk, mas, Pak Brian, ngimami resepsi oma. Resepsi oma, bunyi aku kepiye? Oh coba deh, misalnya, kok tak Brian sekolah, kok pintu gelapku, emang ngono, saat mau ngomong gelap. Ketiga, mematuhi nasihat dan patuhi.
Sama dengan orang tua, iku kudu bendino. Bah masih hidup, bah masih meninggal. Sama kudu bendino mendoakan orang tua. Setelah sholat fardu maupun sunnah, tetap harus mendoakan orang tua, panjang umurnya, rezekinya banyak, kalimat dan barokah, memberi nafkah dan menjamin kebahagiaannya. Ini kalau sama sudah bekerja, ya sukses, amin. Kalau bisa sama tetap mengasihi orang tua dan menjamin kebahagiaannya. Bersama guru nikah, bersama nikah, sama guru tetap ilmu tetap ilmu untuk dan duduk ngelamut untuk sampai tua. Dia terbatas. Dan yang terakhir, menyambut silaturahmi dengan kerabat dan sahabat-sahabatnya setelah orang tua meninggal. Nah, ini saya tanya, saudara dari orang tuanya peang itu sih lebih enak saudara yang dari mana? Ibu. Berarti itu rata-rata ibu. Kenapa tidak sekali dari saudara ayah? Salah satu, kenapa saudara dari ibu kok lebih enak? Dekat, terus. Kalau bisa, pas orang tua sudah meninggal, sama tetap menyambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Jangan sampai, kemarin pas main ini yo. Jangan sering lihat saudara ibu pas ibu masih ada, tiba-tiba ibu sudah tiada lah. Terus baru saudara ngomong, ibu kayak terus lapor ya itu sampai kalau tetap disambung silaturahmi. Terus ya ini ada bergaul dengan kedua orang tua. Tadi bentuk berbakti kepada orang tua, sekarang ada bergaul dengan kedua orang tua. Yang pertama, mendengar kata-katanya, sama dengan mendengar nasihat-nasihat beliau, pitutur beliau, sama dulu di rumah sampai sama untuk ya. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan sopan. Mas, bapak, sama itu pula bicara dengan orang tua, maupun guru sama guru dengan bahasa yang sopan dan santun. Bahasa Jawa, bahasa Jawa, ma'alus, sama nama pakai bahasa Cabur. Tak sendok. Dok, makan. Sama Jawa. Gek tata gek. Kalau bisa harus cakep. Yang ketiga, mematuhi segala perintahnya. Nah ini sama dengan tadi. Kalau orang tuanya menyuruh saksi, langsung gercep. Ayo. Yang keempat, memenuhi panggilan mereka. Sama dengan poin yang C, memenuhi segala perintahnya dan memenuhi panggilan mereka. Terus yang kelima, tidak melakukan sesuatu yang membuatnya marah. Sampai dilakoni perbuatan sin, bisa berarti mengeluarkan murko. Pas dan melakukan hal yang membuatnya mereka marah, terus tiba-tiba Allah Taala yang tidak sengaja melontarkan kata-kata yang jangan sampai, karena nanti bisa jadi yang besok ya. Kalau jadi apa? Jawiro kalau kan senang mengurus.
Dan yang terakhir, meminta izin kepadanya saat ingin berpergian. Nah ini, sama tak sekolahan, oleh telat. Itu sama tetap izin, apa sama langsung sudur. Si izinnya itu berok-berok, apa salin. Kamar mandinya satu apa dua? Sama tadi air. Itu di kamar mandi. Teriaknya kan jempol lawan ide ini apa sama teriak jadi nang kono sama nang kene. Wah, aku bundal. Hah? Ya kalau bisa kayak gitu ya. Jadi itu kalau sama cowok dulu ya. Kalau enggak salah tuh sampai kalau terus sama lah waktu tadi nadi bodoh dan ngopi. Sama tetap izin. Masih pun orang tuanya kan tidak di rumah, saya tetap WA. Kalau mereka di sampean, Bu pulang modal, Pak pulang modal, uang di sini. Ojo sampai bohong. Ya. Apa? Monggo ya, mau ditanyakan silakan. Ya. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Banyak sangat ditanyakan, sering ditanyakan. Kalau masih sholat, ini pendapat saya. Selesaikan dulu sholat. Gitu. Tapi kalau sudah benar-benar urgent, kayak mohon maaf, kayak orang tuanya yang sakit, ini kan nanti sadar dulu. Disolusin. Ini kan, kok. Nah, yang manggil ini, tergantung tempatnya dulu. Lah, manggilnya rumah pengen, yang ini juga ketemu. Saya di sini. Terus sholat tadi, kalau di rumah saya ada sholat tadi kan itu kan daerah aula. Apa yang perlu misalkan ini? Kalau bisa disesuaikan dulu. Ya, itu menurut pendapat saya. Saya tampung pertanyaan saya. Kalau misalnya kita mau izin ke kantor, kita biasanya ini kalau nggak dibolehin kita harus berangkat, jadi kan nggak izin. Oh, tanyanya saya bagus sekali. Katanya saya tahu. Itu kita foto terus baru, Bu aku di sini gitu. Nah, kalau bisa izin. Bu, aku saya di sini, saya bersama ini. Udah, saya pulang seperti ini. Insya Allah. Jangan sampai berbohong dulu.
di dalam ridho orang tua. Wis. Tak pompai kan ngomong pean, pas ngomong ini tahajud. Ngomong pas model pean ngomong pean. Mungkin Allah mungkin panjenengan kasih jalan terbaik bagi anak kula dengan paling lancar sedaya urusan-urusan anak kula dengan jadikan anak kula sukses. Itu harapan orang tua. Semoga anak seperti ini bisa nanti sukses semua dan bisa mengangkat derajatnya orang tua. Dan yang terakhir dimudahkan rezekinya besar. Karena itu Allah sangat menyambut dengan ikhlas hati. Insyaallah semoga dimudahkan rezekinya. Oke. Udah ya tadi ada pengertian adab, dalil, bentuk, terus akan bergaul dan juga keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang silakan kuasai materi ini selama 3 menit dan 2 menit. Nanti ada game yaitu cerdas cermat. Kalau 1, 2, 3, 4. Nanti ada hadiahnya. Ya, silakan kuasai materi tersebut selama 2 menit. Fokus ya.
Berikan saya dua contoh saat seorang anak dinasihati oleh orang tua. Ya, soalnya ada 8. Terus apa yang dimaksud dengan adab? Adab toh ya, adab toh, adab toh, adab. Ayo sini sini. Ya, betul. Dari 5 wis. Enggak 5. Surah apa yang menjelaskan tentang adab berbagi kepada Bapak? Lu. Betul. Ayat. Sebutkan 2 contoh berbakti kepada sebutkan 3 contoh Anda bergaul kepada orang tua. Sebutkan 1 contoh potongan kebaji. Sebutkan 1 contoh yang telah Saman terapkan bakti kepada orang tua. Apa? Menghormati orang tua. Yo, ini pertanyaan terakhir. Ya.
Waalaikumsalam.